Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, bab 805-808. 2 jam kemudian, 3 barang dikirim ke grup Likson, serta seekor lintah darah yang terus-menerus menggeliat di air. Aku sudah menemukannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat menghilangkan pil racun dari tubuhnya. Seorang dokter mendengus dan menyerahkan 3 benda ini pada Deon. Ambilkan aku baskom berisi air. Deon menoleh dan memerintahkan Luna. Segera, Luna membawa baskom berisi air. Saat berikutnya, Deon melemparkan ketiga benda itu ke dalam baskom. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketiga dokter itu terkejut. Masing-masing dari ketiga hal ini adalah harta karun di dunia. Deon hanya menyia-nyiakannya dengan melakukan ini. Mereka merasa menyesal sekali. Perhatikan saja baik-baik. Deon mengabaikan mereka dan menepukkan telapak tangannya ke air. Energi sejati menghancurkan ketiga benda yang terbenam di dalam air dan melarutkannya ke dalam air. Ketiga dokter itu bernapas dengan berat. Mungkin itu obat tradisional yang belum pernah kudengar. Tenang, tenang. Mereka terus meyakinkan diri mereka sendiri untuk menghindari serangan jantung. Namun, langkah Deon selanjutnya membuat mereka semua melotot terkejut. Hentikan. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu gila. Ketiga dokter itu teriak dengan ketakutan. Namun, Deon mengabaikannya. Deon menuangkan lintah berdarah ke dalam baskom. Lintah darah itu seperti seekor naga yang berenang ke laut. Sangat bersemangat. Air keruh dengan cepat menjadi jernih. Semua obat di dalamnya diserap oleh lintah darah. Lintah darah itu sudah setebal lengan bayi. Setelah melihat ketiga dokter yang tertegun, Deon menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku juga nggak mau melakukan ini. Ini karena kalian nggak bisa mencarikanku lintah darah berumur 10 tahun? Aku hanya bisa menggunakan cara ini. Deon merentangkan tangannya dan berkata. Dada ketiga dokter itu naik turun dengan hebat. Benar-benar akan meninggal di saat berikutnya. Mereka memikirkan bagaimana Deon menggunakan ketiga hal ini untuk menyembuhkan Sandy. Tapi mereka tidak pernah mengira bahwa mereka digunakan untuk memberi makan lintah darah. Pada titik ini, situasinya menjadi tidak dapat diubah. Cepatlah, aku ingin melihat bagaimana kamu menggunakan lintah darah ini untuk mengobati pil racun. Kamu dalam masalah. Kamu berani mempermainkan kami seperti ini. Meskipun kami bertiga hanya bisa menyembuhkan orang, kami masih punya beberapa koneksi. Di tengah raungan mereka, Deon berjalan menuju Sandy sambil memegang baskom berisi lintah darah yang luar biasa besarnya. Setelah itu, Deon membuka mulut Sandy. Deon, berani-beraninya kamu. Mata Wyatt melotot dan teriak dengan kencang. Namun, sudah terlambat. Deon menuangkan lintah darah langsung ke wajah Sandy. Lintah darah masuk ke mulutnya dan tubuhnya. Begitu melihat adegan ini, semua yang hadir muntah-muntah. Deon, aku akan membunuhmu. Wyatt teriak histeris. Deon acuh tak acuh, menekankan telapak tangannya ke tubuh Sandy, menggunakan energi sejatinya untuk mendorong lintah darah dan berenang melalui meridian di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, warna biru kehitaman di wajah Sandy berangsur-angsur menjadi cerah. Hal ini mengejutkan ketiga dokter tersebut. Ini akan berhasil? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar sebuah keajaiban. Mereka bertiga bergumam. Beberapa saat berikutnya, Sandy membuka matanya dengan susah payah. Aku? Di mana? Sandy membuka mulutnya, lalu lintah berdarah keluar dari mulutnya. Deon mengayunkan telapak tangannya dan telapak tangannya langsung menyetrum lintah darah sampai mati. Sandy tercengang. Sandy berguling dari tempat tidur dan muntah. Sandy benar-benar ingin muntah. Wajahnya penuh air mata dan merasa sangat marah. Kenapa ada seperti ini di mulutku? Mata Sandy penuh ketakutan dan dia bertanya dengan suara gemetar. Aku memberikannya padamu, jadi nggak perlu terima kasih. Farmasi mulia menghabiskan lebih dari 300 triliun dan 3 harta yang tak ternilai harganya untuk ditukar dengan lintah darah ini. Deon tersenyum tipis dan berkata, entah dari mana asal kekuatannya,
Sandy tidak tahu melompat dan melemparkan dirinya ke arah Deon. Aku akan membunuhmu. Sandy teriak tapi dihentikan oleh 3 dokter dengan mata tajam dan tangan yang cepat. Tuan Muda Sandy, tenanglah. Kami semua nggak berdaya dan sudah berencana mempersiapkan pemakaman. Tanpa diduga, pemuda ini menggunakan trik aneh untuk menghilangkan pil racun dari tubuhmu. Mereka buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar ini, Sandy menjadi tenang, tapi raut wajahnya masih terlihat sangat jelek. Apa nggak ada solusi lain? Kenapa harus menggunakan metode menjijikan seperti itu? Sandy bertanya dengan sangat kesal. Tuan Muda Sandy, kamu terlalu menuntut. Aku berani mengatakan bahwa dengan pil racun yang kamu derita, nggak ada yang bisa menekannya dengan percaya diri, bahkan lebih sulit menghilangkan sepenuhnya. Sungguh keajaiban dia bisa menyembuhkanmu. Meskipun ketiga dokter barusan bersikap dingin terhadap Deon sekarang, mereka benar-benar paham akan situasi sekarang. Sekarang, metode yang ditunjukkan oleh Deon telah sepenuhnya meyakinkan mereka dan mereka bersedia membela Deon. Bukan begitu juga. Aku punya cara lain. Yang terburuk adalah menghabiskan sepanjang malam untuk memurnikan pil. Tapi nyawanya nggak sebanding dengan usaha yang akan aku lakukan ini. Selain itu, aku juga ingin membuatnya jijik. Tanpa diduga, Deon berinisiatif membongkar semua ini. Sandy yang baru saja tenang, tiba-tiba menjadi marah lagi. Kamu cari mati. Jika pandangan mata bisa membunuh, Sandy akan memotong Deon menjadi 1000 potongan. // kamu bol main-main dengan lagi. Lain kali, uang 300 triliun gak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Daripada menggonggong seperti ini, lebih baik pikirkan baik-baik bagaimana cara menyembuhkan orang-orang yang keracunan setelah meminum pil gajah naga kalian. Deon mencibir dan berkata. Tiba-tiba, Sandy menjadi tertegun. Hampir semua bangsawan di Provinsi Hollow meminum pil gajah naga yang mereka produksi. Bukankah itu berarti orang ini harus memohon Deon untuk diobati? Pak Deon, aku sudah memenuhi ketiga syarat yang kamu sebutkan. Apa kamu akan berdiam diri dan melihat orang-orang yang diracuni setelah meminum pil gajah naga? Jadi orang jangan bersikap kejam. Wyatt mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang keras. Apa yang aku janjikan padamu adalah menyembuhkan Sandy. Apa aku berjanji akan membantumu menyembuhkan mereka? Lagi pula, siapa orang yang kejam? Kalau kamu tidak serakah dan menjiplak resep pil harimau naga, bagaimana ini bisa terjadi? Luna, usir mereka. Deon mendengus dan pergi. Silakan pergi. Kalau enggak, aku akan meminta satpam mengusir kalian. Setelah berbicara, Luna mengeluarkan ponselnya dan meminta satpam untuk datang. Pergi. Sandy berteriak dengan keras. Mereka pergi dengan putus asa. Setelah pulang ke farmasi mulia, Sandy mengeluarkan ponselnya dan menelepon dengan raut wajah yang muram. Paman Ular, bantu aku. Sandy berbicara dengan pelan. Terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari ini. Di kantor CEO, Luna memandang Deon dengan penuh kasih. Bulan depan akan sering merepotkanmu. Deon berkata sambil tersenyum. Baiklah, besok aku akan pergi ke perusahaan Windy. Oke? Luna berkata dengan marah. Kenapa harus besok? Kamu bisa pergi sekarang. Deon meletakkan tangannya yang besar di paha halus Luna dan mengusapnya dengan lembut. Sudah malam, perusahaan kalian masih buka? Luna terkejut dan bertanya. Sekarang sudah lewat jam 10 malam. Enggak, mereka sudah pulang kerja. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu kenapa aku harus pergi? Apa ada masalah? Luna bingung. Enggak ada masalah, tapi tentu saja aku membutuhkan sekretaris. Deon mengangkat Luna, Luna berteriak dan terus memukulinya. Setelah itu Deon menampar pantatnya. Wajah Luna memerah dan teriakannya perlahan menjadi lebih halus. Dalam perjalanan cepat, Deon membawa Luna ke perusahaan Windy. Deon. Wajah Luna terlihat penuh amarah. /Diam. Mulai sekarang, kamu akan menjadi sekretarisku. Lakukan saja apa yang aku katakan. Deon berwajah datar, menunjukkan keagungannya sebagai bos.
Entah kenapa, Luna melunak dan menundukkan kepalanya. Deon mengeluarkan rok profesional dan melemparkannya ke Luna. Pakailah. Deon memerintahkan dengan nada yang kuat. Biasanya, Luna akan melemparkan pakaian ini ke wajah Deon. Namun, entah kenapa hari ini, Luna tidak bisa memikirkan perlawanan apapun dan dengan patuh berjalan ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Setelah beberapa saat, Luna masuk ke kantor Deon dengan genit. Beberapa saat berikutnya, Luna didorong ke atas meja oleh Deon. Pakaian yang baru saja Luna kenakan sobek menjadi beberapa bagian. Suasananya benar-benar tidak bisa dikendalikan. Di tengah malam, keduanya berpelukan dan tertidur di sofa kantor. Pintu masuk grup Lixon. Sesosok yang menyatu dalam malam menatap bangunan di depannya. Seekor ular berbisa muncul dari celananya dan merangkak ke dalam gedung. Kemanapun ular berbisa itu lewat, semua pemandangan terpantul di benaknya. "Nggak di sini?" Paman ular mengerutkan kening. Setelah itu, ular yang lebih berbisa muncul dari kaki celananya yang lebar. "Malam ini aku akan menemukan kalian." Suara serak paman ular terdengar seperti hantu di kegelapan malam. "Deon, jangan main-main." Dalam kabut, Luna merasa wajahnya seperti disentuh dan mengira itu adalah tangan Deon. Luna menepisnya dengan tidak sabar, tapi terasa licin. Luna membuka matanya. Saat berikutnya, terdengar jeritan. Dion tiba-tiba terbangun. Saat ini ruangan sudah penuh dengan ular berbisa. Ada ular berbisa di seluruh lantai, dinding dan langit-langit. "Cari mati." Energi maskulin yang kuat keluar dari tubuh Deon. Bum! Dalam sekejap, semua ular berbisa di ruangan itu dikejutkan sampai mati oleh Deon. Deon melambaikan satu tangan dan menghempaskan semua bangkai ular berbisa yang jatuh ke arah Luna. Luna memeluk Deon erat-erat karena ketakutan dan gemetaran. "Deon, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak ular berbisa di perusahaan kalian?" Luna bertanya dengan gemetar. "Ular berbisa ini dikirimkan oleh Sandy untuk memaksaku menyerah. Inilah sebabnya aku harus membawamu ke perusahaan Windy malam ini. Kalau enggak, menurutmu apa aku orang yang begitu mesum?" Deon berdiri dan berjalan menuju jendela sambil berbicara. Luna memikirkan hal-hal konyol yang dilakukan Deon di paruh pertama malam itu dan benar-benar ingin mengatakan bahwa hal itu benar. Lantai bawah perusahaan Windy. Di sudut yang gelap, paman ular memuntahkan seteguk darah dan tampak tertekan. Namun, paman ular tetap tersenyum kejam. "Meski kamu membunuh semua ular yang aku kirim, aku sudah mengingat auramu. Aku nggak percaya kamu selalu bisa berada di sisinya." Paman ular berkata dengan tegas. Dini hari, Deon bangun dan keluar untuk membeli sarapan. Namun, yang tidak Deon ketahui adalah setelah tengah malam, paman ular yang telah mendapatkan kembali kekuatannya mengirimkan ularnya lagi. Kali ini, jumlah ular yang dikirimnya bahkan beberapa kali lipat dari tadi malam. Ular ini tampaknya lebih cerdas dan aktif menghindari keramaian. Paman ular tidak muncul di dekat perusahaan Windy. Ularnya telah menghafal aura Luna. Kalaupun berada ribuan mil jauhnya, ularnya akan tetap berhasil menemukan Luna. Oleh karena itu, saat ini, ular tersebut sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, ada ketukan di pintunya. Paman ular terkejut dan mengerutkan kening. Kawasan ini sudah lama sepi. Biasanya tidak ada orang yang datang dan pergi. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Paman ular bangkit dan berjalan ke belakang pintu. "Siapa?" Paman ular bertanya dengan suara yang keras. Tidak ada gerakan di luar pintu dan tidak ada yang menanggapinya. Beberapa saat berikutnya, Bum! Pintu terbuka dan seorang pria berpakaian olahraga muncul di depannya. "Kalau kamu berani mendobrak pintuku, kamu sedang cari mati." Paman ular memarahi dengan kejam. "Kamu sudah sarapan?" Pria di luar pintu memegang roti di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Paman ular merasa sangat bingung dan bertanya. "Kamu nggak kenal aku? Bukankah kamu datang menemuiku tadi malam?"
Deon mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu Deon? Kelopak mata Paman Ular bergetar. Saat membunuh orang, Paman Ular tidak perlu tahu seperti apa rupa orang lain. Selama ada benda yang bersentuhan dengan pihak lain, bisa mengandalkan aura pelacakan ular untuk menemukan orang tersebut dengan lancar. Oleh karena itu, Paman Ular tidak tahu seperti apa rupa Deon. Kamu terkejut? Deon bertanya sambil tersenyum main-main. Aku nggak tahu bagaimana kamu menemukan aku, tapi apa menurutmu kalau kamu menemukan aku, kamu bisa melawan aku? Kamu sendiri datang mencariku, maka aku akan merenggut nyawamu dengan mudah. Paman Ular tertawa galak dan menyerang dengan berani. Plak! Deon menampar wajah Paman Ular, langsung menguras seluruh energi dari tubuhnya. Aku akan membunuhmu. Paman Ular sangat marah, meraung dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Plak! Deon menampar sisi lain wajahnya, menguras energi dari tubuhnya lagi. Camu? Beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku. Deon mencibir, menatapnya dengan tatapan jijik. Paman Ular terkejut. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Deon akan begitu besar. Ketika sadar, Paman Ular menarik napas dalam-dalam. Kamu memaksaku melakukan ini. Paman Ular menggertakkan gigi dan berkata, lalu teriak. Teknik serangan ganas ular. Sisik mulai tumbuh di permukaan tubuh Paman Ular. Berubah menjadi ular piton besar. Paman Ular membuka mulutnya dan mengembuskan angin mencurigakan, membuat pasir dan batu beterbangan. Dengan jentikan ekornya, Paman Ular menghancurkan rumah terbengkalai ini menjadi berkeping-keping. Merupakan kehormatan bagimu karena mati oleh teknik serangan ganas ular. Paman Ular meludahkan surat itu dan berkata dengan suara yang keras. Deon terkejut. Teknik serangan ganas ular ini adalah teknik terlarang negara Sanju.